Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ana min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi hadithihi Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amtalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fajar, Bapak Haji Cecep beserta seluruh jajarannya. Juga kepada DKM sebelumnya, Bapak Endang bersama jajarannya pada masa itu, Bapak Haji Noto dan segenap para sepuh ini sepuh Masjid Jami Al-Fajar yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan segenap jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi serta anak-anakku sekalian. Malam ini istimewa karena beberapa acara. Yang pertama tadi buka bersama. Yang kedua, sekarang ada ceramah yang sudah sepakat, barusan saya ngobrol-ngobrol di bawah, 7 menit tidak akan diingatkan dulu. Jadi agak lebih dikit katanya, nggak apa-apa. Tadinya saya nanya, kultumnya itu setelah Isya atau bainat tarawih wal witr, antara tarawih dan witir. Rupanya di sini seperti di masjid yang lain, pandang. Trayek Jakarta Surabaya, tapi yang turun di Solo sama Pekalongan banyak. Karena itu kalau nanti udah sampai Surabaya baru ada ceramah, kemungkinan yang denger cuma yang sampai Surabaya doang. Yang turun di Pekalongan gak ikut denger. Karena itu katanya Ustadz ceramahnya setelah Isya saja sebelum tarawih sebagaimana biasanya. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah kangen banget memang kepengen ceramah di Al-Fajar ini. Sejak Covid itu yang saya ingat sekali aja waktu itu saya ngisi, itu pun dalam konteks kalau tidak salah ada takziah 100 harinya kalau tidak salah. Yang hadir juga tidak banyak. Sehingga mobil saya itu penuh dengan berkat karena tidak terbagikan. Saya setengah berharap mudah-mudahan ceramah yang sekarang mobil saya penuh berkat lagi. Tapi rupanya sekarang mah jemaah udah normal Pak Haji Cecep. Sudah full. Ya sudahlah, nggak dapat berkat saya kalau begitu. Tapi kita akan dapat barokah. Barokahnya apa? Tadi telah diumumkan ba'da tarawih ada khatmul Quran. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengkhatamkan Al-Quran itu, di saat khataman Quran itu, doa kita diaminkan oleh 60.000 malaikat. Saya telah lihat kopeannya tadi, satu orang cuma kebagian kurang lebih setengah juz. Enteng itu. Orang Al-Fajar mah biasa baca tarawih aja 3 juz. Iya kan? Juz Quran, juz Al-Fuqat, apa juz apa lagi? Kan sama kan Qurannya 30 juz ya? Sama Qurannya 30 juz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam di Istana Merdeka juga biasanya diadakan upacara yang sama, yakni malam nuzulul Quran. Sejak zaman Bung Karno memang roto istimewa. Lek Maulid Nabi iku biasanya di Istiqlal. Tapi kalau nuzulul Quran diselenggarakannya di istana. Kita nggak tahu kenapa Bung Karno menggagasnya dulu begitu. Tapi karena Bung Karno itu orang Jawa dan kebetulan Presiden Indonesia itu kecuali Pak Habibie Jawa terus. Nggih, termasuk yang sekarang Pak Jokowi juga Jawa.
Wong Jawa iku biasanya seneng simbol-simbol. Senengnya. Ya, kalau mau ada acara pernikahan pasang janur. Pasang apa? Janur. Lek pakai belangkon yang bagian bundel apa bendulnya di mana? Di belakang. Kemudian lek pakai kerisnya di depan apa di belakang? Di belakang. Itu ada simbol-simbol begitu kalau orang Jawa itu. Artinya kalau punya senjata itu nggak kayak koboi dipertontonkan. Kalau orang Jawa punya senjata itu disimpan, jangan sampai orang takut kepada kita. Ada istilah menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Jadi dampaknya secara simbolis, kalau Quran itu nuzulul Qurannya diperingati di istana, seolah-olah dari sejak zaman Bung Karno ada semacam cita-cita kepengen Quran itu dibawa ke istana. Ada peribahasa Pak, ikan itu kalau buruk dan busuk dari ekor apa dari kepala? Dari kepala. Maka ibu-ibu kalau milih ikan itu biasanya dikolei insangnya itu loh. Kalau sudah biru itu berarti sudah bosok, gak jadi dibeli. Kalau kita berbicara dalam konteks bangsa, karena Quran ini sejak awal itu kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mu'minin. Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk orang Indonesia. Quran itu bukan untuk orang yang ada di Nusantara. Quran itu apalagi khusus untuk orang Arab, bukan, sekalipun bahasanya bahasa Arab. Tapi Quran dari awal temanya bukan kearaban, temanya itu lintas bangsa. Kalau kita lihat kalimat yang tadi, hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Pokoknya sing jenenge uang, sing jenenge manusia, dia berhak mendapatkan petunjuk Al-Quran, siapapun dia. India 1 miliar berhak menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Cina 1,5 miliar berhak untuk mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuknya. Orang Eropa dan Amerika berhak mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Karena sejak awal temanya itu universal, hudan linnas. Kita tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Begitu Fatihah, ucapan pertama setelah Bismillah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh alam, bukan Alhamdulillahi Rabbil Muslimin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Mu'minin. Tapi sejak awal itu sudah berbicara dalam konteks seluruh alam. Tidak ada batas geografis, tidak ada sekat-sekat kebangsaan. Kita ini dipersatukan dengan satu kalimat La ilaha illallah. Siapapun kita, dimanapun kita. Kalau orang-orang Israel yang suka zalim kepada bangsa Palestina dan kepada umat Islam, mereka ditanya, di mana batas negaramu? Maka orang-orang Israel dan tentaranya menjawab, di mana panser kami parkir, di situ batas negara kami. Begitu ngomong itu. Di mana batas negaramu? Di mana panser kami, tank baja kami parkir, di situ batas negara kami. Kalau kita kaum muslimin ditanya, di mana batas negaramu? Di setiap negeri di mana ada orang ucap la ilaha illallah, maka itu adalah negeri kami. Maka kita ke Arab, kita ke kampung kita. Kita ke Eropa, ada orang berla ilaha illallah, ke kampung kita. Kita ke Amerika, ada orang ucap la ilaha illallah, kita nggak perlu kenalan lagi, nggak perlu kagok-kagok lagi. Kita sudah ada di kampung kita. Ketika kita tanya, antum muslim? Saya muslim. Quran antum masih Quran yang sama dengan kita, Quran kita sama. Begitu kita sudah sama Qurannya, sama agamanya, jamaah yang dimuliakan Allah, sekalipun berbeda bahasanya, tapi kita satu kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, dulu Quran ini telah membawa bangsa-bangsa yang lain pada puncak kejayaannya. Insyaallah nggak usah dinyalain ya, nanti begitu jam 8 saya berhenti.
Nah, biar nggak terganggu. Nanti suwe-suwe ya, jam 8 saya berhenti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gak enak. Lek mau pergi gak kenal. Mau balik kenal aku gak enak aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab itu dulu maju bukan karena Arab. Bukan. Mereka itu maju karena mereka itu Islam, mereka itu maju karena punya Quran. Sebelum punya Quran, sebelum punya Islam, sebelum punya iman, Bilal itu hamba sahaya, dijual meh gak payu. Titol itu meh gak payu. Di Mekah itu ketika Quran diturunkan, kata Dr. Ali Syariati, yang bisa baca Quran, yang bisa baca tulis cuma 13 orang. Bodohnya itu melebihi bangsa kita, Pak. Kita Indonesia merdeka itu sing melek huruf akeh. Nang Mekah itu sing iso maca, sing iso nulis, pas Quran turun tuh cuma 13 orang. Maka perintah pertamanya, ayat pertamanya Iqra. Karena yang bisa baca tulis bisa dihitung jari. Abu Bakar itu termasuk yang bisa baca tulis. Tapi 7 abad kemudian mereka menguasai lebih dari 2/3 bumi. Romawi takluk, Persia takluk. Sampai Kaisar Heraklius penguasa Romawi, ketika para sahabat datang, bajunya compang-camping, pedangnya patah-patah, tunggalangannya keledai, dan unta-unta kurus. Terheran-heran Kaisar Romawi itu melihat kok ada pasukan kayak begini bisa mengalahkan tentara Romawi yang kelebihan gizi. Corok TNI ngelawan tentara Amerika. Kenapa? Kan ASN kan THR-nya katanya dipotong 50% nggih. Dicicil, caranya dicicil. Bayangkan Pak, sekalinya oleh THR dicicil pisan. Sekalinya boleh mudik, THR-nya separuh kan. Jangan-jangan duluan Quran turun daripada THR turun. Jangan sampai nanti jenengan belum terima THR padahal sudah tanggal 28, udah kelewat Lailatul Qadar, THR sih turun mutun. Lailatul Qadar sudah turun, Quran sudah turun, THR nggak turun. Allahu Akbar. Lo untane kurus, lunggang keledai, pedangnya patah, bajunya compang-camping. Le cara film kungfu biyen itu lek nyelengan, pandang pasti pernah nonton tuh, King of the Gods. Rajanya para penyamun, bajunya compang-camping tapi kungfunya jagoan. Heran Raja Heraklius itu. Kok bisa tentaraku kocar-kacir ketemu orang-orang kayak begini? Modal apa, bondo apa coba para sahabat itu? Karena mereka punya Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Pak, sing kuat itu yang ditemenin Allah, yang dibersamai Allah. Yang banyak itu yang bersama Allah sekalipun cuma sendirian. Yang sedikit itu yang tidak ditemenin Allah sekalipun banyakan. Yang kuat itu yang didukung Allah sekalipun nampak lemah. Yang lemah itu yang tidak didukung oleh Allah sekalipun nampak kuat. Sing pinter itu yang punya Quran sekalipun nampak bodoh. Yang bodoh itu yang gak punya Quran sekalipun nampak pintar. Jadi jenengan bersama Quran itu harus pede. Pada pakai I. Harus pede bersama Quran. Masya Allah. Oh, punya Quran kok ora pede iku piye? Boleh kalah duit tapi tidak boleh kalah wirid. Allah. Masya Allah. Cinta ditolak. Kalau orang-orang dulu bilang dukun bertindak, kita bilang enggak. Kok dukunnya kayak Ida Dayak bisa kecapean. Cinta ditolak. Apa? Sholat bertindak. Masya Allah, langsung disolati. 3 menit lagi. Jadi orang Arab itu dulu menguasai dunia mergo Quran, mergo punya iman, mergo punya Allah, Pak. Lainnya punya Allah itu orang Arab itu gitu-gitu aja. Kayak wan abut. Setelah itu kemudian peradaban berpindah ke bangsa yang lain. Mesir pernah menguasai dunia. Pernah punya panglima hebat namanya Salahuddin Al-Ayyubi, pernah punya dinasti kuat namanya Fatimi. Karena Mesirnya? Bukan. Mesir itu Fir'aun. Mesir itu Fir'aun. Tapi kemudian Mesir itu kuat karena Quran.
Karena iman, karena Allah, bukan karena yang lain. Saya percepat aja, waktunya udah mau habis. Kemudian Turki hebat. Tidak ada imperium sekuat Turki pada masanya. Benteng Konstantinopel yang disabdakan oleh baginda Nabi takluk di tangan satu orang laki-laki soleh dari Turki. Sebaik-baik amir adalah amirnya dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Masya Allah. Apakah mereka hebat karena Turki? Enggak. Mereka hebat karena Qur'annya. Mereka hebat karena didukung oleh Allah. Mereka hebat karena imannya. Saiki cing turun kebagian wayai itu tinggal orang Indonesia. Kalau kita mau pilih pemimpin dunia pakai voting, insya Allah penentunya adalah orang Indonesia. Maka saya meyakin Habib Imam Mahdi akhir zaman itu kayaknya orang Indonesia. Loh, yang sampai-sampean ini ya. Oh, malah saya menduga-duga jangan-jangan kelahiran Pekalongan. Karena suka di luar dugaan, Pak. Masa iya Pak Ustadz begitu? Iya. Suka di luar dugaan. Nabi Musa itu di luar dugaan karena seluruh bayi laki-laki dibunuh. Tibanya sing selamat Musa sing ngerumat Fir'aun. Padahal yang buat peraturan supaya anak laki-laki dibunuh ya Fir'aun. Seluruh Yahudi Nasrani berharap Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata muncul dari kalangan Arab dan bukan dari jalur dari Ishak, tapi dari jalur Ismail. Saya takutnya orang Saudi nanti kecil. Mereka nunggu-nunggu Imam Mahdi datang dari Riyadh, ternyata tidak. Orang Yaman nunggu datang dari Tarim, ternyata tidak. Tahu-tahu munculnya dari Indonesia, kelahiran Pekalongan. Ya Allah. Terus gimana ke depannya Ustaz? Nanti ke depan lagi lah. Aku ceramahnya cuma sampai jam 8. Sogokin sambung lagi kapan-kapan. Pokoknya jenengan nanti bar taraweh kita hatam Indonesia insya Allah mimpin dunia dengan Al-Quran. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.